Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mewawancarai Bude saya sendiri. Pertama, silakan Bude memperkenalkan nama lengkap Bude dan berapa umur Bude sekarang. Nama Bude Yaya Alia, umurnya sekarang 58 tahun. Lalu, di mana tempat kelahiran Bude dan sampai mana pendidikan yang Bude jalani? Bude lahir tepatnya di Provinsi Banten dan pendidikan terakhir Bude adalah S2 Master Evaluasi Pendidikan. Lalu, apa status pekerjaan Bude dan sudah berapa lama Bude menjalani pekerjaan tersebut? Bude sebagai PNS DKI, guru, dan menjadi guru sudah 58 tahun. Lalu, mengapa Bude memilih pekerjaan tersebut? Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, membantu program pemerintah supaya bangsa Indonesia pendidikannya lebih baik. Lalu kan yang seperti kita ketahui bahwa kita ini tuh tidak terlepas dari yang namanya pandangan masyarakat tentang status pekerjaan. Kira-kira Bude pernah tidak sih merasakan perbedaan pandangan di lingkungan masyarakat terhadap Bude karena pekerjaan yang Bude jalani? Tidak pernah. Masalahnya kita masing-masing punya lingkup kerja yang berbeda. Saya juga ingin menanyakan pendapat Bude. Menurut Bude penting nggak sih melihat atau membedakan tingkatan seseorang di masyarakat itu dari status pekerjaan yang mereka peroleh? Tidak penting. Kita tidak boleh membedakan status pekerjaan dari masyarakat. Masalahnya pekerjaan yang dibidangi oleh masyarakat itu kan lingkup pekerjaannya berbeda-beda. Jadi mereka punya hak sendiri untuk menentukan pekerjaannya dan kita tidak boleh untuk menjustis atau membedakan bahwa pekerjaan itu jelek dan pekerjaan itu baik. Semuanya adalah sama. Adakah dampak yang pernah Bude rasakan dari masalah tersebut? Kalau dampak yang dirasakan oleh Bude sih tentang perbedaan pandangan ya terhadap tingkatan di masyarakat. Tadi secara pribadi sih Bude tidak pernah merasakan ya, karena Bude tidak pernah membedakan tingkatan pekerjaan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Tapi kalau melihat sih pernah ada orang mungkin yang berpendapat bahwa misalkan pekerjaan buruh bangunan, nah mungkin di sebagian masyarakat ada yang memandang adalah pekerjaan yang kasar dan pekerjaan yang tidak baik, tidak enak, karena masyarakat memandangnya berapa gaji yang didapatkan oleh mereka. Nah, sebetulnya hal itu kan tidak perlu terjadi. Tapi alhamdulillah Budi tidak pernah membedakan seperti itu. Tapi ada saja mungkin di masyarakat yang berpendapat seperti itu. Seharusnya kan itu tidak boleh. Lalu bagaimana menurut pandangan Bude jika tingkatan seseorang di masyarakat itu dilihat berdasarkan pekerjaan status yang mereka peroleh? Contohnya ada seorang yang menilai bahwa pedagang kaki lima itu sangat tidak berpendidikan atau lain sebagainya dibandingkan seorang dokter atau guru yang berpendidikan. Menurut Bude, kalau ada orang yang atau masyarakat yang membedakan tingkatan pekerjaan masyarakat antara satu dengan yang lainnya, itu sebetulnya tidak baik dan tidak boleh kita membuat pandangan yang seperti itu, menilai masyarakat yang bekerja sebagai kaki lima itu jelek, masyarakat yang bekerja sebagai dokter itu bagus. Masalahnya di dalam kehidupan itu kan kita mengenal hubungan masyarakat, hubungan sosial, hubungan yang terjadi pada masyarakat itu adalah ada terjadi hubungan sosial.
masyarakat itu kan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Contohnya, seorang dokter itu kan tidak akan mungkin dia bisa makan dengan enak tanpa ada tukang jualan kaki lima. Begitu juga seorang pedagang kaki lima kalau sakit tidak mungkin sembuh kalau tidak ada dokter. Jadi intinya pekerjaan yang ada di dalam masyarakat itu sebetulnya kan saling menunjang dan saling membantu, bukan dilihat dari pandangan ini pekerjaan yang jelek, ini pekerjaan yang bagus. Lalu adakah harapan Bude ke depannya untuk masalah tersebut? Harapannya adalah agar masyarakat ke depannya itu melakukan sebuah opini atau pandangan yang baik dan tidak boleh ada kelas-kelas masyarakat, terutama masyarakat di dunia kerja, karena antara masyarakat pekerja di bidang yang satu dengan bidang yang lain walaupun berbeda itu adalah sama. Dan semua pekerjaan harus dipandang sama. Intinya bahwa pekerjaan yang ada di dalam masyarakat itu dibuat saling terkait, saling ada hubungannya dengan baik, sehingga nantinya pada masyarakat itu tidak ada lagi kelas-kelas yang menyatakan bahwa seseorang yang bekerja di pekerjaan yang seperti kaki lima tadi, tidak ada lagi yang menyatakan itu pekerjaan yang tidak baik. Sekali lagi harapannya adalah agar masyarakat itu memandang sama terhadap pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat. Segitu saja pertanyaan saya. Terima kasih Budi atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh tahu siapa nama ibu dan berapa umur ibu saat ini? Nama saya Esti Nugraini Widowati, saya berumur 50 tahun. Di mana tempat kelahiran ibu dan sampai mana pendidikan yang dijalani? Saya lahir di Surabaya dan saya sudah lulus dari STIE Perbanas, jurusan manajemen S1. Apa status pekerjaan ibu saat ini dan sudah berapa lama ibu menekuninya? Sekarang saya wirausaha dan kurang lebih 2 tahun lah saya menekuni bisnis wirausaha ini. Mengapa ibu memilih kerja di bidang ini? Berawal dari ketidaksengajaan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita ini tidak terlepas dari yang namanya pandangan tentang status pekerjaan. Kira-kira ibu pernah tidak merasakan perbedaan pandangan di lingkungan masyarakat terhadap ibu karena pekerjaan yang dijalani? Kalau saya rasa sih tidak ya. Saya tidak merasakan perbedaan itu. Menurut ibu penting nggak sih melihat atau membedakan tingkatan seseorang di masyarakat itu dari status pekerjaan yang mereka peroleh? Menurut saya sih tidak. Karena apa? Kita ya manusia itu kan tidak dipandang dari status pekerjaannya. Adakah dampak yang pernah ibu rasakan? Tidak, selama ini tidak merasakan. Bagaimana menurut pandangan ibu jika tingkatan seseorang di masyarakat itu dilihat berdasarkan status pekerjaan yang mereka peroleh? Menurut saya sih status pekerjaan yang diperoleh bukan menjadi suatu acuan ya. Kadang pedagang kecil sendiri aja kita tidak tahu dia itu ternyata di kampungnya atau di tempat lain dia memiliki rumah atau mobil atau apa gitu. Jadi tidak berdasarkan status pekerjaan. Adakah harapan ibu ke depannya untuk masalah ini? Harapannya ya semua pandangan itu sebenarnya wajar. Perbedaan-perbedaan itu ada wajar. Tapi kita tidak
boleh menyudutkan suatu pandangan itu sebagai suatu masalah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyidi Cahyanti dari kelas 11 IPS 1 asal sekolah SMA Negeri 86 Jakarta. Maaf sebelumnya, saya ingin mewawancarai Mbak. Kalau boleh tahu siapa nama lengkap Mbak dan berapa umur Mbak saat ini? Nama saya Eka Novianti, saat ini berumur 24 tahun. Mbak tinggal di mana kalau boleh tahu dan sampai mana pendidikan yang dijalani? Tinggal di Petukangan Selatan, sekarang masih menjadi mahasiswi di Bisnis Indonesia. Kalau boleh tahu, apa status Mbak saat ini dan sudah berapa lama Mbak menekunnya? Untuk sekarang berjualan udah mulai dari awal PPKM bulan Juli kemarin. Mengapa Mbak memilih dalam bidang berjualan, kenapa nggak yang lain? Ya karena mudah, apalagi yang dijual kan masakan, terus bahan-bahannya juga gampang dicari dan untungnya juga lumayan. Dan saya ingin menanyakan pendapat Mbak, menurut Mbak penting nggak sih melihat seseorang dari tingkatan seseorang di masyarakat itu sendiri dari status yang mereka jalani? Saya kurang setuju sih, karena untuk berbisnis, berjualan itu bebas dari semua kalangan, gak harus mereka punya tingkatan pendidikan yang tinggi. Seperti yang kita ketahui kan, bahwa kita ini tidak terlepas dari yang namanya status pandangan pekerjaan. Kira-kira Mbak pernah nggak sih kayak merasakan perbedaan di lingkungan masyarakat sekitar Mbak sendiri tentang pekerjaan yang Mbak jalan? Alhamdulillah enggak sih, banyak yang mendukung, banyak yang support. Bagaimana menurut pandangan Mbak kalau ada seseorang yang melihat seseorang lain dari tingkatan pekerjaan yang dia peroleh? Menurut saya kurang setuju ya, soalnya banyak yang berpendidikan tapi mereka lebih memilih berwirausaha, membuka bisnis daripada mereka mencari pekerjaan. Lebih baik mereka yang membuka bisnis, mereka yang menjadi pemimpin di perusahaan tersebut. Adakah harapan Mbak tentang masalah seseorang yang melihat seseorang dari tingkatan pekerjaan tersebut? Sebenarnya kalau untuk solusinya, mereka yang kurang berpendidikan tapi yang ingin berwirausaha, kan banyak sekarang program pemerintah seperti prakerja, mereka harus daftar, jadi mereka punya skill, punya kemampuan untuk berwirausaha, untuk mengembangkan usahanya lagi. Terima kasih Mbak Eka atas wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.